Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara. Pagi hari ini kembali lagi kita membaca dan merenungkan firman Tuhan. Dan marilah kita berdoa. Kami mengucap syukur kepadamu ya Tuhan atas kebaikan-Mu bagi kami. Terima kasih buat nafas hidup yang masih Tuhan berikan, sehingga pagi hari ini kami masih bisa bangun dari tidur kami. Terima kasih ya Tuhan, maka mengawali hari ini kami mau merenungkan, membaca firman-Mu. Karena kami tahu ya Tuhan, melalui firman-Mu kami dikuatkan, dan melalui firman-Mu kami dituntun apa yang harus kami lakukan dalam menjalani kehidupan ini. Kami siap membaca dan merenungkannya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bapak Ibu Saudara, tema renungan kita yaitu badai pasti berlalu. Matius pasal 8 ayat 24. Sekonyong-konyong mengamuklah angin ribut di danau itu, sehingga perahu itu ditimbus gelombang, tetapi Yesus tidur. Saudara yang dikasihi Tuhan, mungkin kita tidak pernah mengalami terpaan badai dan ganasnya gelombang di lautan dalam arti yang sesungguhnya, karena kita memang tidak pernah melakukan perjalanan jauh melalui jalur laut, karena umumnya kapal laut membutuhkan waktu yang lama. Bahkan bisa berhari-hari untuk bisa sampai ke tujuan. Karena itu banyak orang lebih suka menempuh perjalanan jauh melalui jalur udara demi efisiensi waktu dan kenyamanan, meski harus mengeluarkan biaya mahal. Namun, tidak seorang pun dapat mengelak dan menghindarkan diri dari badai dan gelombang. Badai dan gelombang kehidupan yang sewaktu-waktu dapat terjadi dan menghantam perahu kehidupan kita. Contoh nyata adalah badai perekonomian atau krisis moneter yang melanda bangsa Indonesia pada tahun 98 yang lalu. Krisis berkepanjangan menerjang segala sektor kehidupan dan akhirnya membawa dampak luar biasa bagi kelangsungan hidup semua orang. Saudara, ketika badai dan gelombang dahsyat menyerang, yang terlontar dari mulut kita umumnya adalah perkataan-perkataan negatif, bercampur dengan takut, khawatir, dan kecewa. Tak jarang kita memprotes Tuhan, mengapa Tuhan membiarkan hal ini terjadi? Mengapa Tuhan tidak segera bertindak atau menolong? Di manakah janji penyertaan Tuhan? Pertanyaan yang sama yang bernada kecewa, kesal, menggerutu, mengomel pun terlontar dari mulut murid-murid Tuhan Yesus, sebab Tuhan Yesuslah yang mengajak mereka untuk bertolak ke seberang, yang dikatakan di dalam Markus 4 ayat 35, marilah kita bertolak ke seberang. Saudara, selain Tuhan Yesus dan murid-muridnya, turut serta pula orang-orang yang mengikut Dia dengan perahu mereka masing-masing. Namun apa yang selanjutnya terjadi? Dikatakan, sekonyong-konyong mengamuklah angin ribut di danau itu. Hal itu menunjukkan bahwa keikutsertaan Tuhan Yesus di dalam perahu tidak dengan serta-merta membuat perjalanan yang mereka tempuh terbebas dari terpaan badai dan gelombang. Mazmur 34 ayat 20 mengatakan, kemalangan orang benar banyak, tetapi Tuhan melepaskan dia dari semuanya itu. Saudara, mengikut Tuhan bukan berarti terlepas atau terbebas dari masalah, sebab Tuhan tidak pernah menjanjikan demikian. Namun yang pasti Tuhan selalu ada untuk kita. Dan kisah yang kita baca di dalam Matius pasal 8 ayat 23-27 ini, di sana kita melihat
bagaimana angin ribut itu diredakan, reda karena ada Tuhan Yesus. Ketika dia mengangkat tangannya, maka mereka terlepas dari beban mereka. Saudara yang dikasihi Tuhan, demikian juga dalam kehidupan kita. Sebesar apapun gelombang, badai yang kita sedang alami saat ini, ketika kita mengandalkan Tuhan, ketika kita bersama Tuhan, kita bisa melewati semua. Badai pasti berlalu. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu, kami sungguh dikuatkan pagi hari ini. Bahwa ketika kami bersama dengan Tuhan, kami mampu melewati segalanya. Apapun itu, masalah apapun itu, kami percaya bahwa Allah di pihak kami, Allah yang memegang kendali kehidupan kami. Engkau Allah yang senantiasa beserta dengan kami. Kami siap masuk dalam berbagai aktivitas hari ini ya Tuhan. Tuhan tolong kami. Kami juga berdoa ya Tuhan buat jemaat Tuhan yang dilanda oleh banjir di Kemang Pratama, di luar Kemang Pratama, di sekitaran Bekasi ini ya Tuhan. Kiranya Tuhan memberikan kesabaran dan kekuatan kepada saudara-saudara kami. Kami percaya bahwa Engkau bersama dengan mereka memberikan kekuatan dan kesehatan. Terima kasih ya Tuhan. Kami serahkan seluruh aktivitas kami sepanjang hari ini. Tuhan sertai kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.